Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Luciana dari kelompok 9 Aceh. Di sini saya akan meresum materi yang telah disampaikan saat LKMMTD kemarin oleh pemateri. Di sini ada 6 materi yang akan saya resum. Yang pertama tentang analisis kondisi lingkungan. Analisis kondisi lingkungan atau biasanya disebut dengan analogi memiliki beberapa deskripsi atau arti. Yang pertama, penjabaran dari analisis. Analisis yaitu suatu penyelidikan terhadap peristiwa, keadaan atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, kondisi memiliki arti keadaan, suatu keadaan yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan. Dan yang lingkungan memiliki arti keadaan di sekeliling kita atau di sekitar kita. Adapun tujuan dari analogi yaitu untuk mengidentifikasikan faktor penghambat dan pendukung suatu kegiatan, kondisi suatu lingkungan, atau menekan prioritas untuk menimbulkan potensi positif penunjang kegiatan. Kenali apa yang terjadi dengan organisasi kita, apa sudah sesuai harapan atau tidak. Kalau belum sesuai harapan, cari akar masalahnya, bukan gejalanya. Mencari gagasan supaya dari akar masalah tersebut terselesaikan dengan solusi yang kita rencanakan. Sedangkan kalau sesuai dengan harapan yang kita tuju dan langsung ke poinnya, pertahankan dan kembangkan harapan tersebut. Untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan harapan kita memerlukan perumusan gagasan awal. Apa sih tujuan perumusan gagasan awal? Ini tujuannya yaitu untuk menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis kondisi lingkungan secara kreatif, efisien, dan yang selanjutnya yaitu kriteria Gaswal. Kriteria Gaswal memiliki beberapa macam, yaitu menarik, fasilitas atau dukungan ada, penting, mudah dan murah. Dan selanjutnya, untuk materi yang kedua yaitu tentang rencana kerja dan kepanitiaan. Apa sih tujuan dari rencana kerja itu? Yaitu kita dapat memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen perencanaan dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan program-program organisasi. Dalam setiap organisasi, apapun tentu memiliki cita-cita, visi misi dan tujuan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perencanaan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk program-program. Organisasi kepemimpinan yang baik akan melaksanakan sejumlah aktivitas manajemen dalam rangka mengoperasionalkan program. Salah satu aktivitas pentingnya adalah menyusun rencana kerja dan kepanitiaan yang baik. Mengapa kita harus menyusun rencana kerja? Berikut penjelasannya. Kegunaan rencana kerja yang utama adalah sebagai alat perencana dan manajemen yang berujung pada perolehan kerangka kerja atau framework untuk perencanaan kerja sekaligus sebagai pengarah dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Rencana kerja yang disusun organisasi memberikan keuntungan dalam mengukur sejauh mana kemajuan atau keberhasilan yang telah dicapai, mendistribusikan pekerjaan pada unit-unit yang ada sekaligus pengkoordinasiannya, dan mendorong orang-orang atau unit-unit yang ada dalam organisasi untuk bekerja makin baik. Yang ketiga, tujuan, sasaran atau target. Kita harus menetapkan tujuan di setiap tugas tersebut, lengkapi dengan indikator untuk mengukur keberhasilan tiap-tiap tugas. Penjelasan untuk materi kedua cukup sampai di sini. Dan untuk materi selanjutnya yaitu materi ketiga tentang administrasi dan kesekretariatan. Dalam administrasi dan kesekretariatan ada beberapa bentuk pola penataan, yaitu perencanaan, penyusunan, penghimpunan, mencatat, mengolah, mengendalikan, mengirim, dan menyimpan. Apa sih tujuan dari administrasi dan sekretariatan? Yaitu yang pertama, untuk memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengamankan rahasia organisasi, mengolah dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Dari tujuan tersebut, adapun fungsinya. Fungsinya meliputi mengadakan pencatatan atau recording semua kegiatan manajemen. Dari beberapa fungsi dan tujuan kesekretariatan, berikut beberapa elemen kesekretariatan. Yang pertama yaitu pengurus atau sumber daya manusia. Yang kedua, sekretariat. Yang ketiga, perlengkapan dan peralatan kesekretariatan. Dalam kesekretariatan, kita penting memiliki suatu cadangan atau bentuk pengarsipan. Bentuk pengarsipan ini terbagi menjadi dua, yaitu hard copy dan soft copy. Dalam bentuk dokumen tertulis atau hard copy, minimal satu buah untuk dipinjam atau dipelajari, sedangkan satu lagi untuk arsip sejati. Dan untuk bentuk soft copy atau disket, CD, dan lain-lain, backup CD dan portable hard disk yang dapat dibawa oleh setiap pengguna.
Arsip-arsip tersebut hendaknya selalu dikontrol oleh bagian kesekretariatan periodik atau berkala. Adapun bentuk pengarsipan surat, yaitu surat masuk dan surat keluar. Untuk pengarsipan surat masuk terdiri dari tanggal masuk, alamat pengirim, tanggal dan nomor surat, perihal, dan lampiran. Sedangkan untuk pengarsipan surat keluar, terdiri dari tanggal keluar dari tujuan, tanggal dan nomor surat, perihal, dan lampiran. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi keempat, tentang pengendalian motivasi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih arti motivasi itu. Motivasi adalah cara yang berkaitan dengan perilaku dapat digairahkan, dipelihara, diarahkan, dan bila mungkin dihentikan. Atau dengan arti lain, keadaan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pada dasarnya, motivasi sangat diperlukan bagi seseorang. Karena apa? Karena seseorang mau bertindak kalau ada faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya yang menyebut dengan istilah wish, keinginan, drive, dorongan, sisakan, 4 kebutuhan, 5 motivasi, atau rangsangan. Dari kelima itu bisa menyebutkan motivasi bagi seseorang untuk bertindak agar tercapai dengan tujuan yang dicita-citakan. Nah, untuk ini, bagaimana sih caranya membentuk motivasi dalam diri kita sendiri? Yaitu dengan cara mengenal kepribadian kita sendiri, sikap kita sendiri, pengalaman masa lampau, dan harapan masa depan. Untuk materi yang kelima, yaitu tentang pengembangan program kerja. Dalam pengembangan program kerja mencakup 2 hal, yaitu yang pertama teknik penyusunan usulan kegiatan, dan yang kedua penyempurnaan usulan kegiatan. Dalam pertimbangan dalam penyusunan usulan kegiatan mencakup beberapa hal, yaitu menginduk pada kepentingan lembaga yang menaungi atau profesi, memperhatikan visi misi organisasi, melihat tren dan tantangan ke depan, memperhatikan kebutuhan bukan keinginan, mencerminkan keunggulan, terukur, dan adanya daya dukung, terutama SDM. Sedangkan untuk aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan usulan kegiatan mencakup beberapa hal, yaitu kondisi lingkungan organisasi, kepekaan diri, wawasan diri, motivasi diri, visi dan misi, dan yang terakhir analisis SWOT. Berikut ini adalah rumusan analisis SWOT. SWOT sendiri memiliki arti S yaitu kekuatan, W kelemahan, U peluang, dan T ancaman. Jadi untuk mempermudah kita memerlukan strategi SO. Gunakan S untuk memanfaatkan O. Untuk strategi berikutnya yaitu strategi WO, menghilangkan W dan memanfaatkan O. Yang ketiga strategi ST, gunakan S untuk minimalkan W. Berikut ini materi yang terakhir yaitu materi ke-6 tentang berbagi pengalaman model usulan dan pelaksanaan kegiatan. Sebagai mahasiswa, kita harus bisa mengoptimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill di era pandemi. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang soft skill dan hard skill. Soft skill sendiri memiliki arti yaitu keahlian yang berkaitan dengan kepribadian kita. Sedangkan hard skill, kemampuan yang kita miliki yang berkaitan dengan pekerjaan. Optimalisasi kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan soft skill dan hard skill di era pandemi, yaitu dengan cara soft skill, suatu kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosial. Untuk hard skill sendiri, yaitu suatu kemampuan yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, dan pendidikan. Tahukah pentingnya soft skill itu? Ternyata soft skill merupakan kunci kesuksesan seseorang di tempat kerja, dikaitkan dengan
tingginya soft skill kita daripada hard skill. Kenapa soft skill itu penting? Berikut penjabarannya. Soft skill sangat penting karena sebagai penunjang hard skill, soft skill bisa dilatih. Soft skill menjadi pembeda dengan orang lain. Soft skill kunci kolaborasi dan kerjasama. Dan yang terakhir yaitu modal dasar lewati tantangan dan wujudkan impian. Demikian penjelasan dari ke-6 materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.